Ya, baik, selamat siang. Baik, kali ini kita akan proses untuk simulasi simulasi terkait regresi linear dengan menggunakan Excel. Baik, dari sini kita ketahui bahwa yang sebelumnya kita regresi itu adalah salah satu statistika inferensial ya. Jadi ada data di sini, data. Nah, kalau di kasus ini adalah bagaimana nilai ujian tersebut, apakah dia mempengaruhi dari nilai akhir. Nah, kalau misalkan di penelitian itu, kalau misal ada penelitian penggunaan katalis ketika sebelum dia memiliki daya absorpsi sekian persen, kemudian setelah dia absorpsi sepanjang 30 hari, nah diukur misalkan nilai pH-nya atau mungkin dari kapasitas ion exchange-nya seperti itu. Nah, ini kita sebagai contoh adalah nilai ujian dan nilai akhir. Di sini ada 7 pertanyaan yang sebelumnya kita pelajari ya, bagaimana tahapan untuk menentukan suatu kesimpulan data dari proses regresi. Nah, di sini tahap pertama adalah kita ke data, kemudian kita ke data analisis. Nah, setelah muncul, kita cari yang regression. Kita klik OK. Nah, regression di sini inputnya input Y range atau range-nya ini kita input sebagai nilai dari 85 sampai 74. Apakah boleh nilai akhir ini masuk ke dalam range? Boleh. Ya, pada saat kita dari angka ke angka seperti ini, kita tidak perlu memencet label ini. Tapi kalau misalkan kita mulai dari nilai akhir sampai dengan angka, kita wajib untuk klik label. Kita mulai tidak perlu mengklik label ya, jadi kita hanya menunjukkan angkanya saja. Kemudian input X. Oke, input X. Kemudian kita centang yang confidence level. Nah, confidence level itu adalah derajat kepercayaan kita. Kita yakin bahwa data yang kita peroleh 95% ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Nah, itu tergantung dari uji dari hipotesis yang menggunakan regresi. Nah, output option di sini adalah tempat untuk memilih di mana summary output tersebut akan diambil. Misalkan di sini kita pilih yang ini ya. Nah, ini adalah output range ini adalah pada sheet yang sama di bagian kolom. Kalau new worksheet berarti ada di sheet 2 atau ada new worksheet yang baru. New workbook berarti ada Excel yang baru ya. Itu. Jadi kemudian kita klik OK. Nah, keluar adanya summary output. Nah, kita urutkan satu persatu dari pertanyaan ini. Satu, tuliskan persamaan regresi, lalu jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Nah, persamaan regresi itu adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, dari sini di manakah letak dari di sini ada summary output, ada regression statistik, ada ANOVA, ya. Kemudian ada nilai-nilai intercept dan X variabel. Nah, di sini sebagai persamaan regresi itu adalah Y sama dengan intercept sebagai nilai A yaitu 30,0434 plus 0,897 gitu ya. Ini adalah kurang tambah X ya. Jadi X. Nah, di sini adalah persamaan regresinya. Persamaan regresi bisa kita tentukan dari nilai koefisien ini.
Ini sebagai nilai A, sedangkan ini sebagai nilai B. Atau ada cara yang kedua untuk menentukan, yaitu salah satunya kita bisa membuat suatu grafik ya. Kita buat grafik, kita klik insert, kemudian diambillah misalkan scatter gitu ya. Nah, ini adalah grafik dari regresinya. Nah, kita percantik ya, artinya kita berikan sesuatu agar lebih terlihat perbedaannya di situ. Misalkan di sini 45. 45 sampai 75. Nah, di sini kita bisa tambah access styles. Di sini nilai X adalah nilai ujian, sedangkan nilai Y adalah nilai akhir. Oke ya, ini bisa kita gunakan klik kanan, add trend line. Nah, kemudian bisa dipilih ke linear, ke bawah, equations on chart, sama R square value. Nah, dari sini bisa kita lihat ya. Sini ada persamaan Y sama dengan 0,8972 X plus 30,043. Kita cek ya, apakah sama dengan pengujian dengan regresi tadi? Yes, sama ya. Jadi Y sama dengan 30,04 plus 0,897X. Oke, ini adalah cara kedua untuk menentukan persamaan. Nah, setelah mencari persamaan, kita dihimbau untuk mencari, oh ini ya, gambarkan kelinearitasan. Nah, ini tadi gambar kelinearitasan ya, ada trend line seperti ini. Sama seperti kita melakukan kalkulasi ya. Uji signifikan parsial nilai konstanta dan koefisien regresi. Nah, dengan taraf nyatanya 0,05. Jadi diketahui yang nomor 3 ini adalah mencari koefisien signifikansi konstanta dan regresi. Artinya apa? Kita mencari apakah ada pengaruh nilai A dan B. Nilai A dan B yang mana? Nilai A yang intercept, B adalah X variabel. Misalkan nilai A-nya 0,00000. Nah, itu kan cenderung tidak memberikan sesuatu yang signifikan ya, perubahan. Kalau misalkan 30 atau 0,89 kan juga jauh berbeda ya. Maksudnya ini 0,897 sedangkan ini 30. Nah, ini kita cari apakah angka-angka A dan B ini punya pengaruh terhadap nilai Y atau sebaliknya kalau teman-teman mencari X. Nah, apakah ada pengaruh dari nilai X? Nah, di sini kita lakukan suatu uji hipotesis. Uji hipotesis pada nilai A dan B di sini adalah menggunakan uji hipotesis uji T atau Z. Nah, perbedaan dari uji T dan uji Z adalah terletak pada jumlah sampel ya. Kalau T ini jumlah sampelnya kurang dari 30, sedangkan untuk Z adalah lebih dari 30. Oke ya. Lebih dari 30. Nah, kita lihat di sini sampelnya ada 12, berarti kita menggunakan uji jenis ini. Nah, uji jenis T ini kita bisa tentukan. Uji hipotesis itu langkah pertama yang kita gunakan adalah menentukan besarnya H0, menentukan H0. H0 itu selalu dia sama ya, jadi tidak ada perubahan, atau tidak ada beda. Nah, ini sudah apa ya? Sudah pokok ya dari H0 itu sendiri. Jadi H0 itu sama, ya tidak ada perubahan. Nah, H0 ini bisa kita tentukan pakai perbandingan T hitung
dibandingkan dengan lebih besar apa lebih kecil gitu ya dengan theta B. Namun kita juga biasanya jalan ninja ya istilahnya ya. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan dari p-value. Nah, p-value di sini kita bandingkan dengan apa? Dengan nilai alfa. Nah, nilai alfa itu apa? Nilai alfa adalah nilai error yang sebelumnya adalah ada apa namanya? Ada 1%, 5%, dan 10%. Nah, itu tergantung dengan bidang apa ya yang kita gunakan. Misalkan yang menyangkut nyawa. Oh, dia obat-obatan. Kemudian, oh, reaktor gas H2S yang beracun, misalkan. Nah, itu biasanya kita menggunakan error 1% ya. Kalau misalkan scientific atau engineer, biasanya kita menggunakan 5%. Tapi yang 10% biasanya di bidang ekonomi ya, seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Oke, kita sudah menentukan H0 di sini? Belum ya, kita belum menentukan H0. H0 di sini berarti kita uji satu-satu dulu. H0 untuk uji uji pengaruh nilai A. Itu berarti dia menunjukkan bahwa nilai A tidak berpengaruh. Ya. Nah, ini adalah H0-nya. Nah, setelah itu kita melakukan uji nih. Ujinya apa? Uji T. Nah, uji T bisa kita lihat ya, ada di T statistika atau di nilai p-value ini. Nah, p-value kita ambil misalkan A adalah 0,01. Bentar ya. Ini p-value-nya ini sama dengan 0, ini A, ini B. Oh iya, untuk H0 ini juga berlaku juga ya, nilai A atau B gitu ya. Oh, tapi ini di bawah, jadi tidak 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 dicampur. Karena satu-satu yang kita ngajinya. Ini aja deh, biar nggak bingung. Oke, nah ini nilai uji. Nah, alfanya adalah 0,05. Nah, apakah dia lebih kecil atau lebih besar tuh? Kita lihat dulu ya. Syarat untuk penerimaan H0 atau H0 diterima. Syaratnya adalah yang satu, p-value lebih dari nilai alfa. Terus apa lagi? Uji banyak ya, uji T, uji berarti T hitung. Nah, kalau T hitung ini kebalikannya ya, T hitung kurang dari T tabel. Kemudian F, sorry, Z itu kurang dari Z tabel. Terus apa lagi? Uji F ya. Uji F itu kurang dari F tabel. Nah, kita tahu ya, di sini syarat H0-nya p-value-nya lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Nah, kalau ini ujinya p-value-nya 0,01, alfanya 0,05. Berarti p-value kurang dari alfa. Maka H0 ditolak. Nah, kalau H0-nya ditolak, berarti ini kebalikannya ya. Jadi, nilai A berpengaruh secara signifikan. Oke, kita ke B sekarang. Kita ke B, sama ya. Ke B ini nilainya berapa tuh? Nilai B value-nya 0,000 sekian. Nah, malah lebih jauh ya. Sama untuk kesimpulannya. Nah, tapi di sini ini ya perlu diingat bahwa nilai ini diganti dengan
nilai P berpengaruh secara signifikan. Nah, seperti ini adalah jawaban dari pertanyaan nomor ini ya, uji signifikansi konstanta dan koefisien regresi. Konstantanya A, koefisien regresinya B. Nah, seterusnya kita lihat lagi untuk uji signifikansi simultan hasil penaksiran parameter. Artinya apa? Artinya nomor 4 ini nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, nomor 4 tadi itu artinya kita dihimbau untuk mencari pengaruh X terhadap Y. Artinya apa? X dan Y di sini. Pengaruh nilai, ya apa ya tadi ya? Nilai ujian terhadap nilai akhir. Nah, habis kita mencari pengaruh A sama B, nah kita pengaruh X terhadap Y. Pakai apa tadi ujinya? Pakai uji F. Ya, uji F. Nah, di sini. Apakah di sini ada F? Yes, ada ya nilai F. F di sini ini adalah sebagai F hitung, sedangkan signifikansi F ini adalah sebagai F tabel. Nah, kiranya F di sini lebih besar apa lebih kecil? F hitung lebih besar ya. F hitung. Nah, kita F hitung lebih besar. Sorry, lebih besar dari F tabel. Ups, ada yang salah nih. Nah, kita belum menentukan H0. Nah, uji F sudah ya kita tentukan pakai uji F H0-nya. H0-nya apa? H0-nya adalah nilai ujian sama dengan nilai akhir. Atau apa tadi? Misalkan nilai ujian tidak berpengaruh. Nah, kan gitu boleh. Nilai apa lagi? Nilai ujian tidak mempunyai perbedaan dengan nilai akhir. Nah, gitu. Tergantung konteksnya. Kalau ini bolehlah nilai ujian sama dengan atau nilai ujian tidak berpengaruh terhadap nilai akhir. Oke, yes. F hitung lebih dari F tabel, kita lari ke syarat H0. H0 diterima ketika F hitung kurang dari F tabel, tapi kita F hitungnya lebih besar. Maka H0 ditolak. Nah, H0 ditolak, jadinya kesimpulannya apa tuh? Jadi, nilai ujian berpengaruh secara signifikan terhadap nilai akhir. Ini adalah bagaimana dari data-data tersebut kita dapat menghasilkan suatu simpulannya. Oke, lanjut ya ke yang poin 5. Poin 5 ini adalah berapakah kuatnya hubungan antara nilai ujian dan nilai akhir, kemudian berapakah koefisien determinasinya. Nah, ini kaitannya yang nomor 5 ini kaitannya dengan korelasi ya. Jadi dia ada seberapa besar hubungan, kuat nggak dia. Nah, itu biasanya kita tentukan berdasarkan korelasi dari mana? Dari nilai multiple R ini sebagai nilai korelasi. Ini adalah nilai korelasinya. Berapa nilai korelasinya? 0,86. Kita cek di tabel ya. Kita cek di tabel Guilford. Nah, itu kalau mendekati 1, itu biasanya sangat erat. Nah, ya. Nah, setelah itu berarti kita tahu ya, untuk menjawab hubungannya, untuk mengenai korelasi, berarti hubungan dari nilai ujian ini berpengaruh secara signifikan dengan pengaruh yang sangat erat untuk menghasilkan suatu nilai akhir. Ya. Kemudian kita lanjut lagi, berapakah nilai koefisien determinasi?
Nah, ini koefisien determinasi. Determinasi. Nah, koefisien determinasi ini 0,74382. Nah, 0,74382 ini sama dengan nilai yang ada di R square di sini ya. Nah, di sini pun kita tahu kalau R square ini koefisien determinasinya, tapi tidak dalam bentuk koma ya. Jadi dia dalam bentuk persen. Jadi sama dengan ini dikali 100 ya, 100% ya. Di sini persennya. Jadi koefisien determinasinya adalah 74,382. Artinya apa sih koefisien determinasi? Nah, koefisien determinasi ini adalah menunjukkan persentase besarnya pengaruh. Nah, persentase besarnya pengaruh sebesar 74,38%. Kita bisa ya untuk menunjukkan besar pengaruh itu misalkan kayak tadi katalis misalkan suhu terhadap yieldnya. Nah, itu kita bisa prediksi seberapa besar sih pengaruhnya dia mempengaruhi besar yieldnya pengaruh. Nah, itu kan tidak kuantitatif ya. Jadi tidak apa ya, kalau misalkan orang sains atau orang engineer biasanya membutuhkan suatu nilai yang eksak, yang nyata begitu ya. Nah, ini adalah salah satu jalannya dengan menggunakan pengujian regresi linier. Nah, koefisien determinasi adalah 74,3828% ini pengaruh nilai X terhadap nilai akhirnya yang diperoleh. Nah, kan ada pengaruh itu 100% ya. Nah, biasanya kan 100%. Nah, 100% dikurangi 7, sorry, 100% dikurangi 74,382 ini adalah nilainya 25,6% nih. Nah, 25,6% ini apa? Ini adalah sebagai faktor lain yang tidak kita teliti. Misalkan apa? Ada nilai tugas, kalau ini ya konsep ini ya, ada nilai tugas, ada nilai kerja kelompok, ada nilai kehadiran yang tidak kita teliti. Kalau katalis misalkan oh ada tadi ya ada persentase katalis tadi, oh ternyata apa apa ya misalkan yang tidak kita teliti. Misalkan oh menggunakan suatu media yang satunya kaca, satunya dia medianya apa ya misalkan stainless steel. Nah, itu tuh apakah dia pengaruh atau tidak? Nah, itu yang faktor-faktor yang kita tidak teliti. Tapi besar pengaruhnya tetap 74,382%, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya perkirakan ada nih berapa perkiraan nilai akhir seorang mahasiswa jika nilai ujiannya 75. Nah, ini tinggal memasukkan nilai Y sama dengan ini ya memasukkan nilai X-nya. Bentar ya. Ini Y yang baru berarti sama dengan 0,89 dikali 75 ditambah 30,4. Nah, ini nilai yang bisa diprediksi. Nah, nilai-nilai yang diprediksi nilai X ini 75 masih tergolong aman ya karena dia peningkatan yang tidak terlalu besar ya. Masih berada seenggaknya tidak jauh dari regresi. Tapi kalau misalkan nilai ujiannya 10, nilai ujiannya 90 gitu ya. Itu diwajibkan melakukan suatu regresi ulang yang mendekati nilai 90 gitu ya. Sama dengan kalibrasi ketika kita mengkalibrasi pengujian misalkan kontaminasi CU. Oh, saya membuat kalibrasi luas area dari GC itu adalah 1 sampai 5 ppm. Oke. Terus ternyata ada seorang ini apa namanya? Peneliti yang membawa misalkan
10 ppm. Nah, itu kita tidak bisa ya menggunakan regresi yang 1 sampai 5 ppm tadi. Kita harus menggunakan regresi ulang. Begitu pula dengan gas. Misalkan kita dengan gas ya, gas isi juga. Misalkan, oh gas metana ini sekitar kebutuhannya 5%. Berarti kita melakukan kalibrasinya mulai dari 1 boleh, 2, 3, 4, 5, 6, minimal ada 5 ya kalau untuk yang grafik yang bagus gitu. Nah, kalau misalkan oh metananya ini apakah bisa untuk memprediksi suatu biogas. Nah, biogas kan biasanya 60%, 70% gitu ya. Atau mungkin 95% yang benar-benar murni. Nah, itu nggak bisa kita menggunakan GC yang sudah dikalibrasi dengan 1 sampai 5% tadi. Akhirnya kita harus membuat kalibrasi ulang dengan menggunakan gas sintetis ya. Jadi kita buat itu gas sintetis yang dicampur misalkan gas inert, argon atau apa ya? Helium misalkan. Nah, itu bisa kita gunakan 5%, berarti 5/100 milinya dari gas tersebut. Jadi begitu ya untuk regresi kali ini. Nah, untuk regresi linier sederhana ini sebenarnya mirip dengan regresi linier berganda. Hanya saja kalau regresi linier berganda itu dia mempunyai nilai X2. Nah, kalau ini misalkan nilai tugas dan lain sebagainya. Apakah beda caranya? Sama saja. Ya, sama saja data analisis. Nah, tapi yang di bagian pada X-range-nya ini kita inputkan dari mulai X1 sampai yang terakhir. Begitu. Dari dua X3 dan seterusnya. Sudah semuanya sama. Klik OK, jadi deh. Oke, baik. Silakan untuk bisa dipraktekkan. Good luck untuk semuanya. Terima kasih.